Kasih Tuhan, salam. Apa kabar siang ini? Apa kabar siang ini? Luar biasa ya. Apakah sudah makan semua? Sudah ya. Ada yang belum? Ya, puji Tuhan. Kalau sudah makan, sekarang saatnya kita akan makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena Alkitab katakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, rahasia keluar dari masalah. Rahasia keluar dari masalah. Siapa di sini yang datang membawa masalah? Angkat tangan. Ada? Enggak ada masalah semua ya? Semua beres ya? Semua oke? Siang ini saya bagikan kepada saudara rahasia keluar dari masalah. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, saya yakin dan percaya pulang masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin saudara. Untuk itu saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita satu ayat saja yang terambil dari kitab Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan terambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9 saya bacakan buat kita semua. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yunus ada di dalam perut ikan karena apa? Karena kesalahannya sendiri saudaraku. Jadi Yunus ini menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang dia buat sendiri. Tuhan berfirman kepada Yunus dan Yunus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk apa? Untuk menyerukan berita pertobatan atas kota Nineve. Karena kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menghukum orang-orang yang ada di Nineve pada saat mereka tidak mau bertobat saudara. Dan pada saat Yunus mendengar firman Tuhan, Yunus katakan, siap Tuhan, aku mau. Saudara nanti bisa baca sendiri dalam Yunus 1 saudaraku. Namun apa yang terjadi saudara? Yunus katakan oke, dia siap, namun Alkitab mencatat Yunus beli tiket di Yafo untuk apa? Plesir. Jalan-jalan ke Tarsis. Yunus mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Sehingga Yunus ini menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Dan pada saat Yunus masuk ke dalam kapal itu, Alkitab katakan oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan angin badai menghantam kapal itu saudaraku. Semua orang di kapal itu ketakutan. Dan Yunus bisa tidur pulas. Ini luar biasa. Yunus bisa ngorok, tidur di bawah di ruang paling bawah. Dan pada saat mereka semua ketakutan, Alkitab mencatat mereka bikin undi. Pengen tahu gara-gara siapa? Ya, ditimpa malapetaka sehebat itu. Tentunya semua orang di kapal itu ada namanya satu-satu saudara. Karena apa? Karena Yunus pun membeli tiket di sana, ada namanya. Dan pada saat dikumpulkan nama orang yang ada di kapal itu, diambil satu, maka muncullah namanya Yunus. Dan setelah dicari-cari, siapa namanya Yunus? Akhirnya Yunus ngaku saudaraku. Yunus ngaku dan dia katakan, aku orang Ibrani, aku hamba Tuhan, aku takut akan Tuhan. Sudah mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan, dia masih ngomong, aku takut akan Tuhan. Lalu Yunus mau menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan, mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dia katakan, lempar aku ke laut, maka angin akan menjadi tenang, laut akan menjadi teduh. Akhirnya Yunus dilempar ke laut saudaraku. Dan Alkitab mencatat oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan ikan besar. Yunus ditelan oleh ikan, Yunus ada dalam perut ikan, itu masalah saudara, dalam perut ikan. Yunus melihat ke atas, lihat cumi-cumi. Lihat ke samping, lihat udang. Lihat ke kiri, lihat lumut. Ada masalah dalam perut ikan, tidak ada oksigen. Bahkan Alkitab mencatat Yunus itu sudah ada di dunia orang mati. Ya, orang mati kan tentunya masalah besar, tidak bisa hidup lagi saudaraku. Kalau itu bukan mukjizat Tuhan.
Yunus menghadapi masalah karena apa? Karena ketidaktaatannya melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa 3 hal ya penyebabnya. Yang pertama karena dosa. Dosa itu apa? Dosa itu dari kata hamartia, artinya melenceng dari sasaran. Artinya tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Dan ini manusia pertama yang melakukan dosa, dia melenceng dari sasaran. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, dia tidak taati firman Tuhan. Sehingga manusia ya jatuh dalam dosa. Karena dosa manusia menghadapi masalah. Karena dosa manusia menghadapi kesulitan. Ini masalah yang pertama ya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ini karena dosa. Lalu yang kedua, masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia itu karena memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah hidup benar, kita sudah baik-baik, kita sudah beribadah kepada Tuhan, namun Tuhan bisa saja izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memurnikan iman kita. Lalu yang ketiga, masalah terjadi karena apa? Kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Orang lain yang buat dosa, kita pun ikut menanggung dampaknya. Itu bisa terjadi saudaraku, karena kita ada di komunitas itu. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 27, Rasul Paulus itu menghadapi masalah karena apa? Karena kesalahan perwira Julius. Karena kesalahan perwira Julius, maka mereka berlayar sehingga terjadi masalah yang begitu hebat. Kapal dihantam angin badai, saudaraku. Paulus menghadapi masalah juga karena apa? Rasul Paulus ada di kapal itu. Ini kesalahan orang lain. Coba kita cek satu-satu saudaraku, kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupanmu, cek satu persatu. Apakah itu karena dosa yang kita lakukan, karena ketidaktaatan kita melakukan firman Tuhan, atau karena Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, untuk memurnikan iman kita, atau karena kesalahan orang lain. Kalau kesalahan orang lain, hidup kita benar, orang lain yang bikin salah kita juga ikut kena. Akibatnya Tuhan punya rencana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana, saudara. Namun kalau masalah itu karena dosa, karena ketidaktaatan kita melakukan firman Tuhan, kita harus sadar. Kita harus kembali kepada Tuhan. Yunus menghadapi masalah, dia ada dalam perotikan. Namun Alkitab mencatat di dalam perotikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Ini penting sekali untuk kita lakukan saudaraku. Ya, kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah kesulitan, doa. Amin. Itu kan lagu lama Pak. Ada masalah, doa. Ya. Tidak punya pekerjaan, doa. Gak punya duit, doa. Belum punya jodoh, doa. Ya itu lagu lama memang. Tetapi kalau saudara tidak lakukan, saudara bisa merana. Karena apa saudaraku? Pada saat kita berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Dan doa pun juga kita perlu perhatikan ya. Ada doa yang didengar Tuhan, ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Gak dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab katakan kalau hidup kita benar dan kita percaya kepada Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang dilakukan Yunus, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Itu ada di dalam Yunus 2 ayat 1 saudaraku. Secara manusia Yunus tidak ada harapan untuk bisa menyelamatkan diri. Karena dia sudah ada di tengah dunia orang mati. 3 hari 3 malam di dalam perotikan. Enggak mungkin bisa selamat secara logika setelah manusia saudaraku. Namun kalau kita membaca di dalam Yunus 2 sampai terakhir. Ternyata Yunus ini bisa keluar dari masalah yang dia alami, dihadapi. Lalu apa rahasianya Yunus ini bisa keluar dari masalah? Dan tentunya ini juga akan kita alami juga pada saat kita melakukan seperti yang Yunus lakukan.
Jadi agar kita bisa keluar dari masalah, yang pertama kita harus mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar doa, tapi mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Yunus 2 ayat yang ke-9 tadi katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yang pertama yang perlu saudara lakukan adalah mengucap syukurlah kepada Tuhan walaupun sedang menghadapi kesulitan. Gak mudah memang, gak mudah. Yunus menghadapi masalah, dia ada dalam perutikan 3 hari 3 malam. Secara manusia mengucap syukur gak gampang, namun dia sadar ternyata rahasia keluar dari masalah mengucap syukur, maka Yunus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Jadi masalah apapun, pergumulan apapun yang saat ini saudara alami, saudara hadapi dengan ucapan syukur. Amin saudaraku. Jangan saudara mengeluh, jangan saudara bersungut-sungut, jangan saudara menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Seolah Tuhan tidak becus menolong saudara. Tuhan mau kita mengucap syukur saudara. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu perintah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan mengendaki kita hidup itu mengucap syukur. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu. Karena bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dijanjikan Tuhan tanah Kanaan, pada saat diproses di padang gurun, mereka gak bisa mengucap syukur. Mereka selalu mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan Musa, pemimpinnya yang membawa keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan dia juga menyalahkan Tuhan. Dia selalu katakan, memang di Mesir tidak ada kuburan, sehingga membawa aku keluar dari Mesir menuju ke tempat yang seperti ini. Dia mengeluh saudara. Dia gak tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dia mengerti rencana Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, dia gak akan mengeluh dalam menjalani hidup. Karena ada goal, ada sasaran yang dia akan peroleh saudara. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan pernah mengeluh. Hati-hati dengan mulut kita saudaraku. Alkitab katakan, hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab mencatat bahwa lidah kita ini anggota terkecil dari bagian tubuh kita. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Pada saat kita mengucapkan kata-kata yang tidak mengucap syukur, namun kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan. Bukan pertolongan yang saudara dapat, tetapi masalah akan saudara hadapi lebih lama lagi saudaraku. Kalau saudara diproses Tuhan, dibentuk Tuhan melalui kesulitan, melalui masalah yang saudara alami hadapi. Kalau saudara mengucap syukur ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, proses itu akan cepat saudara. Proses itu akan cepat. Kenapa kitab Ayub itu sampai Ayub 42? Karena Ayub pada saat diproses Tuhan, dia pernah mengutuki hari kelahirannya. Kalau Ayub diproses Tuhan, dia tetap mengucap syukur seperti dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21 saudaraku. Itu kitab Ayub mungkin sampai di dalam Ayub 3 saudara. Karena Ayub ini ya pernah mengutuki hari kelahirannya. Sehingga kitab Ayub itu sampai 42. Ya, Ayub itu diproses Tuhan. Ayub orang terkaya di negeri timur. Dia memiliki ribuan lembu sapi.
Dia memiliki 10 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya, Ayub diberkati Tuhan. Namun Ayub menghadapi masalah karena Tuhan izinkan. Ini Tuhan izinkan. Ya. Tuhan izinkan saudaraku. Jadi Ayub orang terkaya di negeri timur, itu hartanya habis lenyap, ludes seketika. Dirampok oleh orang-orang Asyur dan orang Kasdim. Lalu anaknya 10-10-nya itu mati karena bencana alam. Lalu ada orang lapor kepada Ayub. Setelah Ayub mendengar, apa yang dikatakan Ayub? Dia masih bisa mengucap syukur kali ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub masih bisa mengucap syukur kali ini. Namun penderitaan Ayub bukan berhenti sampai di situ. Tuhan izinkan ya ada pencobaan kedua kalinya, yaitu ada barah di sekujur tubuhnya. Ini bukan borok tapi barah. Barah itu biangnya borok. Saking gatelnya Ayub harus garuk pakai beling. Dari telapak kaki sampai batok kepala saudaraku. Bukan sampai di situ. Istrinya yang tiap hari temenin hidupnya, yang pernah melahirkan 10 anak. Dari hubungan dengan Ayub, itu datang kepada Ayub ngomong begini. Ayub, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Wah, ini istri kurang ajar bener. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditinggalkan. Istrinya tinggalkan Ayub. Lalu 3 temannya datang bukan untuk menghibur, menguatkan, malah menghakimi. Sehingga Ayub yang pertama bisa mengucap syukur, akhirnya Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Dengan lidahnya dia katakan dalam Ayub 3 ayat yang pertama. Ayub mengutuki hari kelahirannya saudara. Coba munculkan Ayub 3 ayatnya yang pertama. Di sana mencatat bahwa Ayub itu pernah mengutuki hari kelahirannya. Dia enggak mengucap syukur lagi saudaraku. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik aku tidak dilahirkan kalau seperti ini. Lalu dia sadar saudaraku, apa yang dilakukan itu salah. Dia mengeluh, dia bersungut-sungut. Lalu dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa penebusku hidup. Lalu dia duduk di abu, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mencabut perkataannya. Lalu Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub disembuhkan oleh Tuhan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Dan Ayub diberikan 3 orang putri yang cantik-cantik. Yemima, Kesia, Keren Hapuk. Sebelumnya Ayub memiliki 10 anak itu mati semua saudaraku karena bencana. Ayub memiliki 3 orang putri yang cantik-cantik saudaraku. Kalau Ayub memiliki 3 orang putri yang cantik-cantik berarti Ayub memiliki istri. Kira-kira istri lama atau istri baru Pak? Baru ya. Tapi Bapak kalau sudah punya istri jangan minta yang baru. Kemungkinan istri baru. Karena istri yang lama sudah pernah melahirkan 10 orang anak. Umurnya sudah tua. Sudah gak mungkin bisa hamil lagi. Dan istri yang lama sudah meninggalkan Ayub. Tuhan beri istri yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini pelajaran bagi kita saudaraku. Supaya proses kita itu tidak panjang. Jalani hidup dengan apa? Mengucap syukur. Seperti yang dilakukan oleh Ayub, seperti yang dilakukan oleh Yunus pada saat ada dalam perut ikan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Jadi yang pertama mengucap syukur. Lalu yang kedua rahasia keluar dari masalah adalah membayar nasar kita kepada Tuhan. Kembali kepada Ayub 2 ayatnya yang ke-9. Membayar nasar kita kepada Tuhan. Kembali ke Yunus 2 ayat 9. Yunus katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Kemungkinan Yunus ini pernah bernasar kepada Tuhan. Tetapi tidak menepati nasarnya. Ya, dia bernasar mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai hamba Tuhan.
namun dia mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Apa itu nasar? Nasar merupakan sebuah janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Seringkali saudaraku, kita enteng mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Pada saat kita sedang bergumul, pada saat kita sedang menghadapi masalah, pada saat kita sedang terbaring di rumah sakit, nafas tinggal 1 dan 2, penuh dengan selang-selang. Seringkali kita mudah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, aku akan melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu. Namun pada saat Tuhan sudah sembuhkan, tidak membayar nasarnya, saudara. Ya. Kadang orang bernasar gampang. Pada saat dia mengalami masalah pergumulan, dia datang ke gereja itu rajin. Gereja buka jam 2, dia sudah datang jam 12. Duduk di tempat ini, dia berdoa bergumul sambil berjanji kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan dia katakan, kalau engkau berikan jodoh Tuhan, aku akan setia melayani engkau. Ya, setelah jodoh dipertemukan oleh Tuhan, banyak alasan. Ya, banyak alasan. Dia ngomong lagi sama Tuhan, kalau engkau berikan anak bagiku, aku akan melayani bersama-sama. Ya, pertama jodoh sudah diberikan, lalu dia ngomong lagi sama Tuhan, kalau punya anak mau melayani Tuhan. Setelah anak diberikan, sibuk ngurus anak. Ya kan? Kadang begitu saudara, alasan terus saudara. Ingat saudaraku, kalau kita sudah pernah bernasar kepada Tuhan, ya Tuhan itu selalu ingat. Kalau kita janji kepada manusia, kadang manusia ya sudahlah dia tukang janji, dia juga yang mengingkari kan begitu ya. Silakan gak apa-apa. Tapi mana mungkin Tuhan bisa lupa saudara. Hati-hati kalau kita pernah berjanji kepada Tuhan, kita gak menepati janji kita, itu bisa menimbulkan masalah bagi kita. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3, ini dalam hal bernasar saudara. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ketiga. Ya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah apa? Menunda-nunda menepatinya. Ya, Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga, itu ayat kedua. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Jadi jangan suka menunda. Kalau Tuhan ingatkan kita, kita pernah bernasar kepada Tuhan. Jangan suka menunda saudaraku. Kita ini seperti orang yang bodoh. Seolah Tuhan lupa, enggak lupa. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepati. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau ini kilaf. Enggak bisa saudara, kalau saudara ngomong sama orang lain ya ngomong kilaf boleh. Tapi kepada Allah enggak boleh saudaraku. Ya, bilang pada hamba Tuhan aku kilaf Pak waktu itu, enggak bisa. Tuhan ingat saudaraku, ya. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kalau kita pernah nasar saudara, ya jangan menunda menepati. Seringkali kita enteng mengucapkan janji kepada Tuhan. Kalau manusia berjanji ya itu gampang. Banyak orang berjanji kepada saya. Ya saya anggap angin lalu saja, namanya manusia. Ya, ada orang berjanji begini saudara. Pak, saya tergerak untuk memberkati pelayanan Bapak dengan berkat yang saya terima. Ngomong gitu saudaraku. Ya, Bapak saya akan transfer 20 juta dulu untuk pertama. Wah seneng banget dalam hati saya. Setelah itu nanti 50 juta Pak saya akan transfer untuk Bapak. Dan setelah 50 juta 100 juta. Enak banget, senang saya gitu dengar seperti ini saudaraku, senang banget. Tapi saya enggak pernah ngomong, mana janjimu? Enggak. Biar dia sendiri. Dan dia alasan dia kena sakit dan itu membuat dia itu kadang lupa ingatan katanya seperti itu.
Nggak tahu sakit bener atau enggak kan gitu ya. Dia katakan, saya itu kena penyakit Bu, Pak gitu. Ya, ngomong sama istri saya juga. Nah sakit Bu, Pak waktu ketemu saya, kadang saya suka lupa ingatan gitu. Begitu. Oh dia lupa ingatan, ya sudahlah nggak usah diingat lagi. Manusia berjanji, bisa nggak nempati janji saudaraku. Dan kita kecewa secara manusia, tapi nggak boleh. Biar mereka urusan sama Tuhan saudara. Jadi jangan kita itu enteng mengucapkan janji saudara. Manusia janji tidak menepati. Namun jangan sampai kita berjanji kepada Tuhan lalu kita tidak tepati. Allah bisa murka. Allah bisa memberikan teguran bagi saudara dan saya. Ya, Allah bisa mendatangkan masalah. Sama yang dialami oleh Yunus. Dia berjanji ingin melakukan kehendak Tuhan sebagai hamba Tuhan. Pada saat Tuhan perintahkan pergi ke Niniwe menyerukan berita pertobatan atas orang-orang di Niniwe. Dia katakan siap. Namun dia mengingkari janjinya sebagai hamba Tuhan. Dia tidak menepati nasarnya. Namun dia sadar pada saat ada masalah, pada saat ada diperhatikan. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Jadi rahasia keluar dari masalah, yang kedua membayar nasar kita. Bayar nasarmu saudara. Lalu yang ketiga rahasia keluar dari masalah adalah akui bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita. Amin. Akui bahwa Tuhanlah satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Yunus tadi katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Yunus mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya dari perut ikan. Jangan saudara atasi masalahmu dengan apa? Dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan apa yang ada padamu. Saudara akan mengalami jalan buntu. Saudara akan gagal saudaraku. Sekalipun engkau seolah mampu. Tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat kita sedang menghadapi kesulitan. Akui bahwa Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupanmu. Akui bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Yang bisa menyelamatkan saudara dari penghukuman kekal. Itu hanya Tuhan saudaraku. Hanya Tuhan. Amal ibadah, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan itu karena apa? Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, guru boleh banyak, agama boleh banyak. Tetapi Yesuslah satu-satunya juru selamat. Saudara percaya? Saudara percaya saudara sudah selamat? Hah? Amin? Masih ragu-ragu? Kita harus yakin saudaraku. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Yunus mengakui bahwa dialah Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Harus ada pengakuan saudara. Amin. Ya, manusia itu nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian saudaraku. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini pasti akan dihukum oleh Tuhan. Namun karena kasih Tuhan, maka dia mau menyelamatkan manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana yang tidak percaya? Ya binasa saudaraku, yang gak percaya binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu saudaraku mahal harganya, bukan murahan. Saking mahal harganya, tidak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya, dengan amal ibadah, perbuatan baiknya. Tidak mungkin. Karena saking mahal harganya, maka Yesus harus tergantung di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menyelamatkan saudara dari penghukuman kekal karena kasih-Nya. Itu sadari saudaraku, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Di dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya apa? Selamat. Tujuannya selamat. Karena memang manusia makhluk religius. Ada kesadaran untuk mencari sang khalik. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini usaha manusia. Usaha manusia. Namun Allah yang mencari manusia yang berdosa untuk diselamatkan dari penghukuman kekal. Itu yang benar saudaraku. Melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau untuk menyelamatkan saudara, Yesus mau tergantung di atas kayu salib, darah tercurah. Apalagi hanya menyelamatkan saudara dari masalah kehidupanmu sehari-hari. Apa masalahmu? Tuhan pasti bisa menolongmu. Tuhan pasti bisa menyelamatkanmu saudaraku. Saudara yakin dan percaya? Iya. Andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupanmu. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Dan pada saat Yunus melakukan 3 hal ini, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dia membayar nasarnya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka Yunus bisa keluar dari masalah. Yunus 2 ayat 10 katakan begini saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu. Dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berfirman kepada ikan itu. Artinya saudaraku, Tuhan itu bisa memakai bermacam cara, ribuan cara untuk menolong saudara dan saya keluar dari masalah. Amin. Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Artinya dalam memberikan pertolongan Tuhan itu sempurna. Amin. Menolong saudara itu sempurna. Bayangkan kalau Yunus ini dimuntahkan ke laut. Itu masalah baru saudaraku. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau Yunus ini dikeluarkannya dari belakang. Ya, perut ikan, Yunus bisa dedel duel saudaraku. Ya. Kalau Tuhan menolong kita itu sempurna saudara. Jangan ragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Akui Dia dalam setiap langkahmu. Dan akui Dia bahwa Dia yang sanggup menyelamatkan hidupmu. Maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Untuk itu saudaraku. Masalah sehebat apapun, sebesar apapun, sesulit apapun. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Jadi lakukan ketika hal ini. Persembahkan korban syukurmu kepada Tuhan. Bayar nasarmu kepada Tuhan. Dan akui bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupanmu. Maka saudara akan bisa keluar dari masalah. Saudara mengalami pertolongan dari Tuhan. Apapun itu. Jadi saya berharap saudara keluar dari ruangan ini. Saudara mengalami Tuhan. Bukan dari kata orang. Alami Tuhan secara pribadi. Tuhan mau berpengalaman dengan kita semua saudaraku. Tuhan berpengalaman dengan kita semua. Ya, kita mau berpengalaman dengan Tuhan. Yunus berpengalaman dengan Tuhan. Ayub berpengalaman dengan Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab ini berpengalaman dengan Tuhan. Bukan dari kata orang. Dan siang menjelang sore ini saya berharap saudara mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita datang kepada Tuhan.